Selamat siang, Procis Lover, sahabat Bareka. Apa kabar semuanya? Terima kasih sudah bergabung di dalam acara yang sudah ditunggu-tunggu. Dan ini adalah edisi terakhir di tahun 2021, acara sukses bersama Procis. Ya, bersama saya Petrus Gandamana dari Bareka Media. Kita hari ini ada dua narasumber yang saya yakin untuk edisi penutup tahun 2021 sih, pasti Anda akan mendapatkan banyak manfaat. Pertama, menjadi refleksi bagi kita sepanjang tahun 2021 ini, yang pasti penuh dengan gejolak, penuh dengan tantangan, tapi alhamdulillah kita semua bisa melaluinya sampai hari ini. Dan tinggal 15 hari lagi kita akan menutup tahun 2021 memasuki tahun 2022 yang kita akan hadapi dengan penuh optimisme ya. Nah, dengan materi yang nanti akan di-sharing oleh dua pembicara kita hari ini, mudah-mudahan optimisme itu lebih solid lagi. Karena apa? Kita dapat ide, kita dapat pelajaran ya, kita dapat bahan-bahan untuk kita jadikan checklist. Kira-kira tahun 2022 apa yang kita bisa bikin lebih baik lagi dibandingkan tahun 2021 yang even banyak tantangan aja, bahkan banyak tantangannya kita bisa lalui ya. Jadi kalau tahun 2022 yang kita prediksikan dan banyak pihak yang meyakini dan memprediksikan lebih baik dari tahun 2021 karena segala indikatornya sudah menunjukkan ke arah pemulihan, kita bisa melaluinya dengan lebih baik. Jangan lupa acara ini akan lanjut lagi di tahun 2022 dengan bobot kualitas konten yang lebih menarik lagi. Pastikan Anda tetap memantau acara ini sepanjang tahun 2022 ya. Procis Lover, sahabat Bareka, kita tentunya sudah menunggu-nunggu narasumber yang merupakan ikon mewakili Kota Bogor ya. Mungkin sudah sekitar 30 tahun ya menjadi ikon legenda Kota Bogor. Ya. Dan untuk bisa mengokohkan posisi itu sebagai ikon yang tidak goyah sampai sekarang, walaupun produk-produk baru terus bermunculan di Kota Bogor yang sekarang ini mungkin di tahun 2021 sangat luar biasa macet dan padatnya sampai harus diberlakukan ganjil genap di sana pada saat akhir pekan ya, bukan hari kerja tapi akhir pekan. Ini posisinya sebagai legenda oleh Kota Bogor tidak tergoyahkan ya. Kami bersyukur Procis memiliki jaringan hubungan yang baik dengan legenda oleh Kota Bogor ini sehingga bisa ditampilkan di dalam acara hari ini penutup tahun 2021. Sebelum saya perkenalkan beliau, saya ingin menyampaikan, jangan lupa di kolom chat acara ini ada kuesioner, link untuk kuesioner, tolong diisi ya. Bagi yang hari ini hadir dan mengisi kuesionernya, jangan lupa minggu depan tanggal 23 ada acara penarikan undian yang nanti hadiahnya di penghujung acara ini saya akan tunjukkan. Hadiahnya sudah disiapkan, tapi Anda sudah tahu karena dalam flyer-flyer acara ini sudah sering ditampilkan, tapi barangnya sudah disiapkan hari ini. Ya, jadi tanggal 23 pastikan Anda yang selalu mengikuti acara webinar sukses bersama Procis hadir di dalam acara tanggal 23 nanti ya. Nah, Roti Union Venus Bogor, kalau kita mampir ke Kota Bogor, jangan Anda lewatkan kesempatan mampir ke sana. Walaupun gerainya ada 2, tapi itu memang padat kadang-kadang pada hari-hari tertentu ya, apalagi kalau udah musim liburan. Tapi Anda jangan mudah menyerah, karena begitu Anda bawa pulang untuk Anda nikmati bersama keluarga atau menjadi oleh-oleh bagi sahabat-sahabat maupun saudara-saudara Anda, mereka pasti akan sangat berterima kasih karena Anda membawa oleh-oleh khas Bogor yang enak ya. Untuk itu saya akan meminta kesediaan dari Bapak Yos Hawijaya ST, Sarjana Teknik ya, untuk bisa berbincang-bincang bersama saya di kesempatan hari ini. Pak Yos, selamat siang. Ya, selamat siang Pak Petrus. Selamat siang. Apa kabar Pak?
Baik, baik. Baik ya Pak. Bagaimana Ya, Pak hari ini Kota Bogor, hujan nggak Pak? hujan ya. Cerah ya? Hujan. Waduh, saya terima kasih banget nih. Pas acara ini Kota Bogor cerah. Biasanya tiap hari hujan di bulan Desember. Hujan, Pak. Hujan ya Pak? Oh, oke, oke. Pak Yos, terima kasih ya Pak. Bapak sudah bersedia untuk tampil dalam acara yang audiensnya banyak Pak. Ini kalau webinar sih tergolong seru lah Pak, karena audiensnya banyak. Dan nanti setelah acara ini pun kita akan tetap tayangkan sesi ini di YouTube-nya ya Pak ya, supaya orang yang masih belum sempat bisa nonton YouTube-nya acara ini. Oke, Pak, oke, thank you. Ya, kalau saya ke Kota Bogor saya masih muda lah ya, sampai sekarang udah STW Pak, setengah tua. Itu roti unyil tuh nggak boleh Pak sampai dilewatkan itu. Kalau sampai dilewatkan keterlaluan lah kalau udah mampir ke Kota Bogor nggak bawa roti unyil ya, roti unyil Venus. Boleh diceritakan nggak sih Pak, bagaimana sih awalnya roti unyil Venus ini dimulai hadir di Kota Bogor? Mungkin Pak Yos bisa sharing Pak, silakan Pak. ya awalnya itu eh, nggak di Ruko ya. Dulu tuh yang foundernya itu namanya Pak Hendra Saputra. Jadi dulu juga usahanya bikin rotinya cuma di rumahan. Hmm. Dari tahun 92 udah mulai bikin roti, jualnya juga nggak di ruko-ruko, cuma ngider lah gitu, nitip-nitip jualannya, dan bukan roti unyil juga gitu. Ya. Nah, tahun 92 coba nyewa ruko, Iya. masih jualan di ruko, tapi rotinya belum roti kecil-kecil, masih roti-roti gede lah gitu. Nah, kalau dulunya yang gede-gede itu 40 graman yang dia bikin gitu. Iya. Terus kalau misalnya bisa bertahan, roti kecilnya itu nggak keluar tuh dulu kalau misalnya bertahan mah. Nah, sempat bilang si Pak Hendra ini, wah kalau misalnya ini 3 bulan nggak selamat, Iya. berarti dia harus mundur dah dari bikin roti gitu. Nah, waktu itu emang kalau bikin roti itu ya gede-gede, ada dipotong-potong, ada sisanya kecil-kecil gitu. Dia biasanya dilempar aja gitu, disuruh anak-anak yang lain, dia bikin aja lah apa terserah gitu kan. Nah itu buat makan anak-anak juga gitu. Nah waktu itu dia coba bikin, apa kepikiran nih kan, apa kita coba bikinnya kecil nih tapi yang benar. Nah, bikin dulu cuma coklat sama keju. Pikir kan kalau roti gede mah satu rasa gitu gede 40 gram. Nah kalau yang kecil makan 40 gram bisa jadi 3 gitu, atau jadi 2 gitu, jadi 4. Akhirnya dia coba bikin yang kecil dengan 2 rasa, coklat sama keju, dan itu pun nggak sekonyong-konyong langsung bikin banyak, enggak, awalnya mah. Nah, cuman waktu itu dia bikin yang kecil, dia coba 3 biji, cenah kalau ceritanya dia mah gitu, Pak Hendra gitu ceritanya. Coba 3 biji. Nah, dia bilang, coba taruh di depan, jual gitu. Nanti kalau ada yang mau, bilang aturan bikinnya banyak, cuma sisa 3 gitu sekarang gitu. Nah, udah begitu ya kebenaran pas keluarin gitu ya ada yang beli. Jadi kebesokannya mulai itu bikin rada banyakan gitu, roti-roti kecil. Nah akhirnya mah ya udah, karena yang lebih laku yang kecil ya yang gedenya udah nggak bikin lagi. Itu pun nyaris udah nggak mau, waktu 3 bulan nggak lewat mah udah tutup juga itu bakerynya juga gitu. Cuma ya ketolongnya dari situ aja. Idenya kebenaran pas keluar, pas dibikin dan peminatnya ada juga. Ya.
kurang lebih begitulah. Nah, sampai sekarang 2013 ini dulu Pak Hendra udah ganti nama kan dari perorangan kita ke perusahaan di tahun 2013 jadi PT Venus Prima Sentosa. Ada Pak Hendra sendiri jadi komisaris, ada juga direktur utamanya itu Pak Irfan, saya sendiri direktur. Gitu. Nah sampai sekarang. Baik. Gitu. Ya, ya. Jadi kalau begitu awalnya memang tidak ada rencana pertama kali waktu mau buka usaha roti itu membuat roti kecil-kecil yang disebut roti unyil ini nggak ada ya Pak awal-awalnya ya? Nggak kepikiran juga. Awalnya roti-roti gede soalnya. Oke, ya ini adalah sesuatu yang tiba-tiba muncul begitu aja karena melihat roti-roti sisa yang kecil-kecil itu ya Pak ya? Iya, jadi karena kan ada adon sisa gitu ya kalau bikin sisa. 40 gram misalnya, nah itu dibikin-bikinin aja gitu daripada nggak kepake kebuang gitu ya coba bikin aja gitu. Oh ya, seandainya roti besarnya waktu itu jalannya bagus, roti unyil nggak ada ya Pak ya? Nggak ada, nggak ada roti unyil ya. Nah Pak katanya dengar-dengar di awal-awal Pak Hendra itu keliling Kota Bogor nawarin rotinya naik mobil Hijet kecil Pak ya, Hijet mini itu. Dulu dia ada mobilnya itu Hijet 1000 ya. Hijet 1000. Pakai mobil itu juga gitu. Di samping dia bikin roti tawar. Emang dari dulu kalau roti tawarnya udah enak. Cuma jualannya kan nggak di toko gitu kan. Jadi dia nitipin gitu. Kalau misalnya es ya balikin gitu. Kalau dulu gitu. Oke. Periode 92 sampai 2013 berdirilah satu PT yang lebih badan usahanya lebih inilah Pak ya, lebih formal lah ya Pak ya. Sebelumnya kan periode itu berarti mungkin masih usaha rumahan ya Pak ya, kategorinya mungkin ya. Tapi kapan sih sebenarnya roti unyil Venus ini dilihat mengalami lonjakan penjualan yang dianggap wah ini nggak disangka nih ternyata sampai sebegininya nih serbuan dari pembeli. Kira-kira di tahun berapa itu, Pak? Di tahun itu juga sih, seingat saya. Langsung ya, Pak? Menjadi bahan omongan ya, Pak ya? Viral lah ya, kalau istilah zaman sekarang. Ya, viral. Sekarang, ya. Iya. Dulu barang-barang tuh 250 perak gitu kan. Karena sempat ada yang sama juga kan. Jualnya 1.003, tapi Pak Hendra jualnya di 250 perak awalnya. 250 perak di awalnya per piece. Ya, jadi kalau 1.000 dapat 4 ya Pak ya. Kalau 1.000 dapat 4 tuh. Sekarang berapa ya, Pak per piece? Sekarang per piece berapa Pak? Per piece enggak jauh juga, saya 700. 1.700. Sekarang per piece 1.700 ya. Plus PPN ya. Plus PPN, jadi kira-kira 2.000 lah ya Pak, mendekati angka 2.000. 700 sudah plus PPN. Sudah include PPN. Oh. PPN. Ya, 2022 berarti 20 tahunan ya Pak ya sekarang ini ya. Hampir 30 tahun ya Pak ya, sebentar lagi ya. Dalam 30 tahun cuma naik ya? 1.500 perak ya. Nah ya, betul. Inflasinya udah kepotong, berarti ini kalau orang sekarang ini beli roti unyil Venus sekarang ini sebenarnya lebih untung banyak ya Pak ketimbang waktu tahun 92 ya, karena harganya kan sebenarnya walaupun 1.700 tapi kalau dihitung inflasi lebih murah ya Pak sekarang daripada tahun 92. Ya, benar. Karena mungkin ya kita sekarang kan udah anggaplah generasi kedua gitu ya. Karena lebih ngutamainnya ya kita tetap eksis lah. Jadi kita nggak nyari untung yang gimana gitu, enggak. Yang penting kita bisa bertahan lah gitu. Bukan nggak ada untungnya ya, bukan nggak ada. Cuma lebih ke bertahan gitu. Pak, dari berbagai ragam roti unyil Venus yang ada, varian apa Pak yang paling laku terjual, best selling itemnya Pak? Dari dulu kan dulu tuh cuma 18 macam gitu ya. Iya. Sekarang jadi 58, 59 macam itu. Rata-rata yang base-nya itu yang lama, angkatan lama.
Apa tuh Pak? Angkatan nama. kayak plat keju gitu kan. Terus asap stapi, donat keju, jagung. Nah itu roti-roti yang angkatannya lama juga itu, yang best sellernya gitu. Jagung juga ada Nah, kejunya ya? Oh enggak enggak. Pak. Oh, Nah, cuma jagung aja jagung sama susu, sama jagung susu. susu. Gitu. Nah, Iya. Jadi itu hmm. seri original dari awal sudah ada. Nah kalau misalnya sekarang nih yang ujuk-ujuk nyusul, yaitu ada double cheese sama keju-keju sama durian gitu. Nah itu pemain baru yang lumayan, kalau kata saya signifikan gitu Signifikan. minatnya gitu. Jadi primadona sekarang nih. Ya, Produk baru. Ya. Nah, karena tadi Bapak ada menyebutkan produk-produk primadona maupun yang best selling item yang seri originalnya itu ada variasi-variasi yang berbasis keju ya Pak. hmm. Boleh tahu nggak Pak, kenapa di roti Onion Venus ini memilih keju pro cheese sebagai produk bahan bakunya? Apa sih yang jadi dasar kriteria memilih keju pro cheese itu Pak di roti Onion Venus sampai ini menjadi bahan baku pilihan? Kalau di kita di Venus, bahan baku itu semua diuji dulu gitu ya, dites dulu. Kita pakai tes blind, nanti orang reaksinya gimana gitu. Nah kebenaran dengan proses ini, kalau saya bilang hubungannya baik lah, manajernya mereka juga baik gitu ya, di samping rasanya juga. Jadi kita ini tes dulu nih. Waktu itu kebenaran ada kita mau nambah variasi gitu kan, macam-macam roti baru gitu. Kebenaran ada salah satu, ya sebutlah orangnya Pak Dedeng gitu, dari Potis, dia nawarin. Saya bilang kalau untuk produk ngegantiin, misalnya aturan saya pakai keju ini terus saya ganti pakai crochis, itu nggak mungkin. Jadi kalau di kita itu jaga bener hubungan sama supplier. Jadi kalau misalnya mau dicoba, ya bersabar, saya bilang. Nanti kita coba create yang baru. Nah, begitu create yang baru, kita coba ke konsumen. Nah, ternyata bagus hasilnya. Ya udah kita coba tuh bikin. Nah, salah satunya ya double cheese itu. Nah, itu lumayan cepatlah naiknya gitu, jadi salah satu best sellernya lah di kita gitu. Oh, ya. Berarti itu sudah melalui satu pengetesan, suatu pengujian dulu, nggak semata-mata hanya mempertimbangkan, ya kalau orang kan kebanyakan mempertimbangkan harganya yang lebih ekonomis atau apa, tapi memang mempertimbangkan berbagai aspek ya Pak ya. Iya. Di kita emang nggak ngelihat ini murah ini mahal gitu, enggak. Yang sekarang kita pakai pun tetap kita pakai untuk standar roti yang dulu yang pakai keju yang dulu, ya itu tetap kita adain gitu. Kita pakai yang itu. Nah untuk pet yang baru, nah itu kita pakai yang procis ini gitu. Untuk tambahan nanti selanjutnya pun gitu, untuk produk-produk yang lain ada andai roti baru pun kita pakainya yang procis. Mungkin dari keduanya ini keju yang kita pakai karakternya emang beda gitu ya. Kalau misalnya procis, kalau saya prefernya itu lebih ke asin gitu kan. Kalau yang satunya itu enggak gitu asin. Jadi emang masing-masing orang boleh pilih lah. Kalau misalnya air asin ada yang enggak gitu. Baik. Berarti konsisten di dalam produk itu sangat dijaga sekali ya Pak komitmennya. Makanya 30 tahun ini orang merasa roti Onion Venus itu tidak ada perubahan yang di kualitasnya ya Pak. Tetap dipertahankan walaupun ya ada kenaikan harga, tapi kan tidak terlalu signifikan sebenarnya kenaikan harga itu ya Pak. Itu sih yang kita pegang dari ajaran Pak Hendra juga, ya nggak usah lah ganti-ganti resep itu, atau nyari yang lebih, kita lebih ke yang penting untungnya nggak seberapa, ya nggak apa-apalah, yang penting rasanya itu jangan sampai berubah gitu kan. Kalau orang rasa berubah mah jadi nggak mau lagi ya gitu.
Iya. Jadi juga orang makannya gitu. Jadi dia lebih utamainnya kualitasnya aja gitu. Anda pun ganti, mungkin itu karena bahannya udah nggak ada gitu. Jadi kita uh, ganti dengan kualitas yang sama dengan merek yang berbeda gitu. Iya. Pak, barangnya emang udah nggak ada gitu, udah nggak bisa. Kepaksa lah ya. Oke. Oh. Pak, bisa nggak Pak Yos jelaskan profil pembelinya roti Unyil Venus ini kira-kira seperti apa aja yang merupakan pengunjung dari outletnya roti Unyil Venus? Siapa sih Pak mereka ini? Di kita mungkin secara garis besarnya ada dua ya konsumen kita. Konsumen yang datang sama konsumen yang emang mereka buat berjualan lagi. Yang kita sebut itu outlet kita. Mereka datang ke kita ini jam 5 pagi ngambil roti, terus mereka jual lagi. Reseller. Tapi resellernya cuma sebatas beli putus aja. Nah itu kebanyakan ya rata-rata orang-orang Bogor juga lah yang jualan. Terus yang kedua ya konsumen yang datang langsung, yang kebanyakan itu orang dari luar ya, luar Bogor gitu. Itu yang paling dominannya. Jadi karena turis ke Kota Bogor nih Pak ya, walaupun dari Jakarta kan turis ya Pak ya ke Kota Bogor. Ya benar. Itu yang dominan ya Pak? Dominan yang paling banyak itu karena kita lihat di Sabtu Minggunya itu ya lonjakannya lumayan gede dari hari-hari biasa. Gitu. Berapa kira-kira Pak perbedaan antara Senin sampai Jumat sama Sabtu Minggu itu perubahannya berapa kali lipat tuh Pak? Bisa 2 atau 3. Wah, 2-3 kali lipat lonjakan ya sekitar 200-300% berarti ya Pak Yos ya? Kira-kira lah bisa begitu. Jadi makanya mungkin yang bisa di kesimpulannya ya lebih banyak yang dibilang turis tadi yang datang ke sini gitu. Ya. Nah, kita kan sudah melalui nih Pak masa pandemi dari awal tahun 2020 lalu sampai sekarang sudah menjelang penutup tahun 2021. Hampir 2 tahun sebentar lagi Pak. Bagaimana roti Unyil Venus melalui masa pandemi ini yang ya kalau krisis moneter kan sepanjang tahun dari periode 92 sampai tahun 2000-an 19 tuh ada terus lah krisis moneter. Tapi kalau pandemi kan baru kali ini kita alamin tahun 2020 lalu sampai sekarang. Apa nih roti Unyil Venus bisa punya kiat bertahan, Pak? Kalau kiat bertahannya terus terang aja. Awal kita dihantam itu nggak kepikiran juga bakalan jadi kayak begini gitu. Ada kayak begitu. Omset kita tinggal kasar kata 20% gitu ya. Jadi strateginya nggak pernah dipikirin akan jadi seperti kayak begini gitu. Dengan jumlah karyawan yang banyak, ya mesti ngegaji tetap. Nah kita juga nggak punya persiapan apa-apa lah, semua juga saya yakin begitu. Cuman begitu kejadian kita meeting bilang kita harus siapin dana sekian, kalau misalnya habis berarti kita perlu tutup. Nah terus sisain omset 20% itu bulan itu kita rumahkan karyawan setengah, jadi 2 minggu kerja, 2 minggu libur. Kita pangkas gaji mereka 25%, potong 25% karena dia diliburkan. Nah untungnya di kita itu cuma 1 bulan aja, cuma 1 bulan aja kita potong, kesananya penjualan kita pun ada peningkatan. Nah ngisinya selama sepi ya kita ngapain ya, karyawan kita nggak ada kerjanya, ya udah kita bikin roti aja untuk buat dibagi-bagiin lah gitu. Nah, karena kita juga mikir aduh udah selama ini kita adalah nikmatin untungnya gitu, mungkin sekarang kita saatnya mungkin ditegur, berbagilah gitu. Wah, waktunya berbagi nih semua nih gitu kan.
Iya. Ya udah kita bikin roti, karyawan kita bisa bisa bekerja, ya udah ya kita bagi-bagi aja dah gitu. Sampai syukur-syukur sampai sekarang ini masih masih dijalanin gitu. Kayak misalnya kayak ojol kita kasih roti kalau misalnya mereka kesini gitu. Ada yang beli roti unyil, ojolnya kita kasih roti. Walaupun bukan roti unyil, kita bikin roti khusus yang gede-gede itu buat di 4 biji buat mereka lah gitu. Nah terus strategi sampai sekarang pun kalau kejadian lagi mah saya pribadi juga nggak tahu mesti gimana gitu kan. Karena ya kedatangan orang yang kita harapkan orang datang. Iya. Kalau kita belanja gitu. Sekalipun katanya online-nya dong dikuatin. Nah dulu aja waktu PSBB ya itu berkendala, mereka sendiri nggak bisa ngirim gitu, dibatasin mesti ngirim kemana gitu. Jadi asli benar-benar itu di-cut bener. Cuma keajaiban doang mungkin ya dari doa-doa orang yang kita mungkin kasih kan, kayak misalnya dulu hand sanitizer masker gitu kan, kita kan ya udah kita pokoknya asli lah. Kalau waktu itu benar-benar sosial kita udah benar-benar niatnya udah ya udah berbagi aja lah gitu. Ini mungkin doa-doa dari mereka juga gitu ya, sampai sekarang bisa bertahan gitu. Luar biasa. Di tengah kesulitan ketika omset turun sampai 20%, masih berusaha untuk tetap mau menyediakan bagian dari penghasilannya untuk dibagi kepada orang lain. Ini menjadi berkah untuk bisa bertahan ya, Pak Yos ya. Jadi usaha itu nggak tok cuman skill modal apa itu. Kita lebih percaya dah sekarang gitu ya. Nggak cuma bisa ngandelin itu aja, modal skill gitu. Biasanya faktor X-nya itu yang mungkin yang paling luar biasa lah gitu. Ya, baik. Pak, ini sejumlah penanya sudah nggak sabaran nih Pak, ingin nanya ke Pak Yos. Maklum lah, ini kalau legenda Kota Bogor 30 tahunan bisa bertahan melalui masa-masa yang penuh gejolak, termasuk disruption dari market yang sekarang ini begitu kecanduan pada dunia digital. Jadi mau tanya juga nih mereka nih sekarang. Saya ajukan ya Pak pertanyaan ya Pak dari beberapa audiens kita ya Pak Yos. Ya. Pertama dari Ibu Anindita Ayu dari Kota Jember di Jawa Timur. Halo Bu Anindita. Mau tanya Pak Yos, strategi bertahan itu untuk menghadapi saingan yang begitu banyak, kompetitif, bagaimana Pak? Kalau menurut saya konsisten lah ya. Konsisten itu dalam arti kata penggunaan bahan gitu ya. Kita ditawarin juga banyak yang murah-murah gitu kan. Terus kalau saya pribadi bilang, kita jual roti gitu ya, bikin roti sama-sama terigu. Tapi kan di terigu juga kualitasnya beda-beda ya. Nah, ketika kita emang dulunya pakai terigu itu, harganya emang lumayan mahal, saya mah lebih ke apa ya, tetap pakai walaupun untung kita nggak gede ya. Cuman kan kalau kadang orang-orang wah udah sohor mah mau ditaruh apa di situ juga orang nggak akan tahu bedanya gitu. Nah jadi kebanyakan geser, lebih murah sedikit, untung gue lebih sedikit gitu ya. Akhirnya diganti gitu. Nah ini juga banyak dari rekan-rekan saya gitu yang bilang, oh ini mahal, kenapa lu nggak ganti gitu, ini toh apa yang lu taruh di etalase itu pasti habis gitu. Nah itu secara nggak langsung kita kan udah ngebohongin juga gitu ya. Nah, jadi lebih ke situ, konsisten aja dah, biarin di depan mata untungnya lebih gede gitu ya, terus orang-orang nggak akan nyangka itu akan ketahuan apa enggak. Saya bilang mah jangan, itu salah satunya yang kalau buat di kita ya di roti unyil ya. Makanya semahal apapun
yang lama mah masih dipertahankan dan masih dipakai. Walaupun mungkin kalau dihitung-hitung harganya, oh nggak match nih, nggak untungnya nggak seberapa nih, untungnya tipis nih gitu. Tapi tetap aja yang lama itu harus dipertahankan. Yang penting create yang baru itu gimana dengan harga yang nggak yang bahan yang Baru. harganya baru, tapi bisa kurang lebihnya nih bisa menghasilkan untung yang lumayan gitu. Tapi yang lamanya jangan dihilangin gitu. Oke. Tinggal kita ada berkreasi aja nih yang buat yang baru-barunya, kayak saya sama Procis gitu kan. Saya Procis dipakai kejunya pakai Procis untuk varian-varian yang baru gitu. Iya. Nah, cuman kalau rotinya bahan dasarnya ya udah nggak bisa apa-apa lagi, karena bahan utamanya itu yang kita pakai ya emang harus yang itu gitu. Cuman di isiannya kita variasinya ya pakai yang baru-baru, tapi jangan yang baru juga, jangan jangan yang abal-abal ting gitu. Oke, berarti kalau Procis itu cocok kalau gitu. Berarti komitmen pada kualitas di bahan baku, jujur kepada konsumen kita, walaupun mereka nggak tahu, kita tetap harus laksanakan kejujuran itu. Dan yang ketiga, kita terus berkreasi dengan produk-produk baru supaya bisa menutupi mensubsidi produk-produk yang keuntungannya tipis ya Pak ya, karena kita menjaga kejujuran dan komitmen itu. Ya. Baik Pak. Oke, nah masih dari Bu Anindita lagi ya Pak Yos ya. Dalam memasarkan roti unyil ini, apakah juga ada melakukan endorsement atau menunjuk brand ambassador Pak? Nggak ada. Nggak ada. Kalau nggak ada, saya mau ngajuin ya Pak nanti ya Pak. Oke, baik. Thank you Pak Yos. Oke, nah berikutnya kita penanyanya dari Ibu Rianti di Bekasi. Pak, bagaimana sih ngatasin rasa jenuh dalam kegiatan berusaha? Kadang kan bosan juga buat produk yang sama di waktu yang lama. Nah, saya nggak tahu apakah Pak Yos bosan apa nggak. Tapi ini ada pertanyaan semacam ini. Kira-kira bisa sharing nggak Pak? Nah, bosan nggak ada. Karena apa? Satu, kita nggak akan pernah berhenti buat mikirin karyawan ya. Gitu kan? Kalau misalnya sampai bosen gitu, nih karyawan mau dikemanain gitu kan. Jadi kita selalu mikir gimana cara kita sejahterakan karyawan, atau cara supaya ngelihat oh ini orang-orang yang di antrian apa tua semua, apa muda semua, atau ada anak-anak, karena kan regenerasi ya. Iya. Itu selalu nggak mungkin bisa bosan gitu kalau buat saya gitu ya. Di Venus juga mungkin orang-orangnya pada begitu, nggak mungkin bisa bosen gitu, karena terlalu banyak yang harus diperhatiin dan dipikirin gitu. Jadi kalau bosen jangan bosan prinsipnya ya. Jangan bosan. Kalau udah bosan berarti memang nggak cocok di usaha itu. Cocok berarti. Atau udah lebih. udah kelebihan ya, udah overload ya, jadi bosan. Ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Yos. Memberi semangat nih buat kita semua. Jangan bosan dalam kita berusaha. Banyak hal yang sebenarnya masih bisa dipikirkan sehingga kebosanan itu bisa dialihkan gitu ya. Oke. Nah, berikutnya dari Ibu Bapak nih? Mungkin Ibu ya, Ibu Wahyu Sinta. Pak Yos, gimana nih Bapak bisa bertahan puluhan tahun tapi konsumen tetap melirik roti unyil Venus, bahkan ya walaupun sudah sempat ngelewatin pandemi karena itu kan kasus khusus lah, force major. Masih tetap dilirik terus sama market. Bagaimana caranya tuh Pak? Kalau dilirik terus ya mungkin satu juga dari kualitas kita ya, yang bikin orang mungkin wah kangen nih sama roti kita gitu kan, karena rasanya gitu. Iya. Apalagi kalau misalnya saya lihat kayak jagung gitu ya, itu orang pada nyari itu. Jadi mungkin kangen kali ya, roti kita mungkin ngangenin gitu. Jadi orang-orang atau mungkin ini saya mungkin aja nembak ini, karena mungkin kalau beli roti di Venus ngantri loh. Jadi ada ngantrinya yang bikin kangen ya, ngantrinya ya. Perjuangan juga gitu kan. Cuman ya karena saya udah pernah coba sendiri gitu ya. Saya baru bahas tadi. Iya. Waktu saya minta anak-anak coba dong keluar di luar, nanti kalau ada mobil datang
samperin, mau ke Venus bukan gitu, tawarin tuh, nanti diisiin langsung gitu, diisiin langsung, mau pilih yang apa, nanti diantar kalau udah beres. Nah tetap jawaban mereka, nggak apa-apa dah, turun aja gitu, karena saya pernah ngalamin hal seperti itu juga gitu. Kita udah pernah coba juga begitu, harapannya apa, jangan terlalu ngumpul kan, kalau dulu kan nggak boleh ngumpul tuh di dalam. Nah, jadi kita jemput bola aja dah ke parkiran gitu, samperin orang gitu. Cuma ya jawaban mereka ada begitu gitu. Mending turun aja deh, lihat mungkin gitu ya. Jadi mungkin dari segi situnya juga bikin Bisa, orang bisa saya bayangkan Pak, nggak mungkin ada petugas bagian pelayanan di Venus yang judes Pak, kalau sampai pengunjung aja rela masuk ke dalam toko daripada nunggu di mobil dianterin. Itu semua pasti yang bikin mereka pengen ke tokonya, ingin dilayanin dengan baik di sana. Selain ya, juga lihat roti-rotinya yang variasinya sampai 60-an macam itu. ya mungkin begitu. Bisa Ya. dari situ juga yang bikin kangennya gitu. Tapi ya kita sih terima kasih banget lah kalau kita sebutnya di IG itu Venus Mania yang masih percayain ke kita gitu kan. Kita juga makasih banget lah gitu. Karena mereka juga lah kita masih bertahan gitu. Dan kita juga mudah-mudahan akan selalu jaga lah. Oke. Pak, karena Bapak barusan nyebut IG dan juga melengkapi jawaban pertanyaan yang tadi, Pak. Mungkin ini pertanyaan Ibu Lala Jakarta ini relevan, Pak, untuk dijawab juga, Pak. Bagaimana marketingnya, Pak, sehingga bisa bertahan selama 30 tahun? Di IG kita cukup aktif ya. Kita punya orang yang memang khusus buat Sosmed. ya. Jadi mereka tiap hari lihat, tiap hari baca, tiap hari bikin konten yang baru, postingan yang baru gitu. Itu lumayan ngebantu sih buat program-program. Jadi mereka tahu juga gitu. Bahkan ada yang nanya juga kan caranya gimana kalau mau beli online atau ya kalau misalnya paket luar kota gimana caranya, terus rotinya apa aja. Ya mungkin dari situ juga mereka jadi gampang kali ya. Apalagi kalau misalnya jawabnya cepet mah mereka juga jadi lebih terbantu dengan adanya sosial media di IG gitu ya. Iya, iya. Oke, Pak. Tadi Bapak udah singgung sebentar mengenai itu juga pembelian lewat online ya, Pak Yos ya. Apakah memang sekarang ini sudah menyediakan Pak layanan pembelian online Pak di Roti Union Venus Pak? Kalau misalnya online-nya itu kita ada nyediain WhatsApp ya. WhatsApp dia bisa pesen lewat nomor itu. Ya. Tapi sekitar 2 jam atau 3 jam mereka bisa langsung ambil gitu. Jadi mereka tinggal pesan. Kalau yang dari Jakarta nih, dari Jakarta Mula aja udah pesen, nanti di Bogor dari store tinggal ambil gitu. Terus juga ada juga GoFood, GrabFood, nah itu ada juga. Nah terus pesanan luar kota, antar luar kota, kita ada jet sama Paxel. Nah itu yang kalau misalnya masih Jabotabek dengan wilayah yang sudah ditentuin, nah itu bisa 1 hari sampai gitu. Jadi Jabotabeknya juga kan nggak semua seluruh Jabotabek gitu, cuma yang di cover sama Paxel sama Jet itu bisa sehari sampai gitu. Berarti kalau saya di Jakarta, kalau saya memesan roti Union Venus akan bisa dianterin ke Jakarta pada hari yang sama ya Pak, sampai di hari yang sama ya? Bisa, same day. Same day ya. Wah, tapi di agak sorean lah gitu ya. Ya, jadi pagi-pagi saya pesan, nanti sore saya ngopi sudah bisa makan roti unyil buat temennya ya. Ya, ini ngopi saya ngopi boleh ya? Oh ya boleh Pak. Jadi diingetin ngopi ya Pak Yos ya. Oke. Baik, sambil Pak Yos mencicipi minuman kopinya yang ada di meja Bapak, saya mau tanya Pak pertanyaan dari Ibu Farida Nusliani. Bagaimana cara mengatasi bila roti unyilnya nggak habis terjual?
Hmm, nggak habis terjual. Ya. Kalau sampai kejadian nggak habis terjual, biasanya kita bagi-bagi Ke siapa, Pak? ke ada yang ke panti, ada yang ke pokoknya karyawan sendiri gitu. Rata-rata sih begitu. Kalau sampai nggak habis, kalau di kita sih ya syukurnya jarang hari itu kejadian gitu. Oh. Bahkan kayaknya karena jadi di kita tuh ditentuin. Jadi misalnya jam 2 nih nanti kita udah tentuin harus berhenti apa harus mau lanjut gitu. Jadi kalau misalnya mau berhenti jam 2 nih, udah jangan produksi lagi karena lihat pasarnya kurang, kita lanjut dengan bikin outlet. Outlet itu yang tadi itu yang konsumen kita yang buat diambil jam 5 gitu. Ya. Prosesnya kan panjang kalau bikin roti, minimal 3 jam. Iya. Jadi kalau jam 2 nanti keluar lagi jam 5 kira-kira. Nah, kalau misalnya kan tadi udah dibilang kita stop gitu kan, kita stop produksi. Nah berarti kan kita ngelanjut ke outlet. Nah nanti kalau perihal nanti oh ternyata masih rame nih, ya kita jual roti yang outlet itu gitu. Jadi ya buat kans ke roti BS itu nggak ada kalau saya bilang. Oke, baik. Jadi baik. kita muter terus tuh 24 jam. Ya, jadi nggak ada ya Pak roti yang apa namanya menjelang penutupan toko itu karena dipikir daripada nggak laku terjual, dikasih diskon harga murah meriah, nggak ada ya Pak? Yang ada lebih baik dibagi. Yang boleh dibagi. Nggak ada, kita nggak begitu. Oke. Kalau misalnya kayak jagung gitu kan, kalau jagung kan misalnya ada nih jagung ya, penting dikasihin aja daripada dijual ke. Saya boleh cari kontrakan deh Pak dekat Roti Unyil biar dapat bagian kalau udah malam Pak dari Roti Unyil. Datang aja langsung, nggak usah ngurus. Oke, walaupun tadi Bapak sudah menjelaskan bagaimana Roti Unyil Venus menghadapi masa pandemi, tapi Ibu Farida masih pengen tanya juga manajemen Roti Unyil di masa pandemi seperti apa Pak? Apakah ada perubahan atau gimana Pak manajemen Roti Unyil? Nggak ada perubahan, karyawan masih tetap jumlahnya dan gajinya juga masih sama. Jadi nggak ada pengurangan tenaga kerja dan nggak ada yang dipotong gitu. Sip, mantep. Kita doakan terus, bahkan nanti kalau ada buka outlet baru nambah karyawan lagi ya Pak ya? Ya, amin. Pak, saya dengar dari salah satu tim manajemennya Roti Unyil Venus akan mau sharing Pak mengenai pengenalan produk Roti Unyil Venus yang dibawakan oleh Pak Irsal Nugraha ya Pak, kalau nggak salah ya? Iya. Oke Pak, silakan Pak dijelasin apa aja Pak, mungkin biar juga menjadi bahan pengetahuan bagi peserta acara ini. Oke, terima kasih Pak Petrus. Ini saya mau share PowerPoint dari kami ya. Ya. Ya, oke. Sebelumnya izinin saya untuk memanggil audiens kita kali ini dengan Venus Mania, karena mungkin sesinya Venus nih. Silakan Pak. Karena panggilan akrab dari kami di Instagram sendiri kita memanggil teman-teman dengan nama Venus Mania. Oke, kita mulai dari produk Roti Unyil Venus. Ada apa aja sih kira-kira di Roti Unyil Venus tuh? Nah, ini salah satu tujuan utama orang-orang kalau ke Roti Unyil Venus. Karena ini Roti Unyilnya sendiri punya 58 varian rasa yang mungkin belum pernah ditemuin di toko roti manapun kali ya. Untuk rasa-rasa ini juga memiliki beberapa yang favorit, seperti yang Pak Yos tadi bilang, yang jadul-jadul nih, yang udah keluaran lama itu salah satu jadi yang favorit. Terus untuk yang rotinya juga selain Venus ada roti tawar. Nah, roti tawar sendiri ini punya 7 varian. Mungkin kalau yang suka sarapan untuk bekal anak-anak sekolah tuh lebih simpel pakai roti tawar ya. Nah itu Venus Mania bisa coba roti tawar kami. Beli pagi-pagi tuh biasanya masih lembut banget, fresh banget. Pagi-pagi bisa didapatkan di store yang di Pajajaran dan juga di Siliwangi. Nah untuk roti tawar ini sebenarnya terbatas, kita nggak produksi banyak, jadi biasanya itu siang-siang itu sudah habis. Alangkah baiknya kalau mau roti tawar itu kita pesan pagi-pagi dulu atau mungkin datang ke store langsung, jangan terlalu siang supaya tetap kebagian. Lalu untuk
Roti lainnya ada roti keset, atau mungkin umumnya itu disebut dengan roti sobek kali ya. Ya betul, roti sobek. Ada varian juga, ada 14 varian rasa roti keset. Nah ini salah satu best seller kita juga, selain roti unyil tadi. Jadi kalau misalkan yang ke Venus, kayaknya kurang kalau cuma beli unyil aja deh. Mending beli roti kesetnya juga sekalian, karena ini dijamin beda banget. Kalau misalkan sering ditemuin di toko-toko lain, mungkin rotinya isiannya cuma di pinggir doang kali ya, di bawahnya aja atau mungkin bagian tengahnya. Kalau untuk yang roti Venus ini, roti kesetnya full isiannya. Jadi dari ujung sampai ujung, sisi ke sisi itu isiannya full banget. Mau varian keju, varian coklat keju, atau varian yang asap tapinya itu dijamin full untuk isiannya. Lalu kita loncat lagi ke selanjutnya, ada roti bunga. Ini untuk roti bunga ini kebetulan baru setahun atau 2 tahun ya kita coba buat, kita tawarkan ke pembeli Venus. Ini lumayan antusiasnya, lumayan banyak banget nih peminatnya. Salah satunya ada roti bunga durian dan juga keju. Ini yang keju, salah satu yang suka cheesy lovers banget nih, Venus Mania. Ini mesti coba untuk yang roti bunga kejunya. Lalu di tengah ini ada roti, kalau kita bilangnya sih roti pizza ya, pizza jagung ya. Cuma mungkin secara umum bilangnya roti bunga jagung. Nah ini pizza jagung ini yang suka varian jagung versi unyilnya, ini mesti coba yang varian yang gedenya juga nih. Jadi puas, kalau misalkan ada yang komplain kan, ini jagung cuma sekali makan nih gitu loh, kecil roti unyilnya. Nah ini kita sediakan juga roti bunga versi yang besarnya untuk yang jagung. Tentunya ada 4 varian rasa juga ya. Lalu ada donat juga ada 4 varian. Ini mesti dicoba. Salah satu yang favoritnya adalah yang keju nih. Yang orang bilang ada yang keju gondrong, ada yang bilang keju sisir. Nah itu apapun panggilannya untuk Venus Mania, mesti coba donat yang keju ini. Ini the best banget. Dan kejunya tentu dari Procis tentunya. Oke, lanjut ke layanan dari kami. Mungkin sudah tadi ada beberapa penanya tentang layanan Venusnya seperti apa. Ini ada layanan kirim-kirim luar kota 1 hari sampai. Tentunya isinya sudah kita pastikan, sudah kita isi 1 box itu sudah tentu isi 35 piece. Tentunya bebas pilih varian rasa, atau mungkin yang suka keju aja, mau 1 box ini keju semua juga boleh banget, atau mungkin bingung mau varian-varian yang favorit juga bisa request langsung. Lalu ini packaging khusus menggunakan box yang tidak dijual langsung di toko. Jadi untuk rotinya sendiri dijamin aman sampai ke rumahmu. Kalau misalkan dikirim 1 hari sampai juga. Tadi mungkin ada yang tanya, kirim-kirim ke Jakarta kira-kira berapa hari sampai nih? Kita kalau ke Jakarta same day biasanya. Jadi kalau misalkan dipesan hari ini, besok pagi kita kirim, sorenya biasanya sampai. Dan juga untuk yang beberapa di luar Jabodetabek itu 1 hari sampai. Partner ekspedisinya ada Jet Express dan juga Paxel. Paxel ini partner terbaru dari kami. Untuk yang Jabodetabek yang minta same day itu bisa langsung via Paxel. Lalu kalau misalkan cara pesannya seperti apa, bisa langsung ke WhatsApp kami. Nomornya sudah tercantum di bawah ini. Ini segala jenis pesanan ambil, pesan kirim, atau mungkin pesan untuk besoknya, itu bisa dipesan langsung via WhatsApp-nya langsung. Lalu nih layanan Venus Bakery, kirim-kirim sepulau Jawa dan Bali, khusus untuk kode pos yang tercover ekspedisi. Walaupun kita mengcover untuk Pulau Jawa dan Bali, tapi hanya kode pos yang tercover. Jadi ada beberapa daerah untuk pengiriman yang memang tidak bisa karena tidak tercover oleh ekspedisi. Dan juga ada ini layanan snack box. Jadi mungkin ada yang punya acara mau hajatan atau meeting, gathering, itu bisa pesan snack box-nya ke Venus. Ada request misalkan 1 box minta isi 7 aja, isi 10 aja, minta 1000 box, itu bisa banget. Dan Jabodetabek kita kirim free ongkir untuk minimum pemesanan tertentu. Jadi kalau misalkan pesannya lumayan banyak tuh bisa kita free ongkir loh itu. Mantep banget kan. Nah, dan juga ada layanan GrabFood dan GoFood untuk yang di kota Bogor. Jadi kalau misalkan lagi staycation ke Bogor atau mungkin lagi nginep di rumah neneknya di Bogor itu bisa pesan roti unyil tanpa harus antri dengan membuka aplikasi GoFood dan juga GrabFood. Nah ini untuk kedepannya kita bakal ada juga Shopee Food, sedang kita rancang dulu supaya lebih memudahkan. Mungkin ada yang suka belanjanya lebih seru pakai Shopee Food nih, belanjanya nih lebih enak pakai Shopee Food. Nah kita punya pilihan-pilihannya, ada GrabFood, GoFood, dan juga mungkin next-nya ada Shopee Food. Mungkin untuk pembahasan produk dan layanan kaminya sudah cukup. Nah dan jangan lupa kalau misalkan yang sudah atau yang belum, silahkan follow akun kami.
Untuk info-info lebih lengkapnya, update-update terbaru, atau mungkin ada yang mau tanya-tanya, itu bisa langsung follow IG-nya. Tanya via DM, pasti akan langsung dijawab. Terima kasih Pak Petrus. Baik Pak Irsal Nugraha, terima kasih Pak atas penjelasannya. Wah, saya jadi makin tahu bahwa saya nggak harus datang ke kota Bogor lagi untuk bisa mendapatkan roti unyil Venus yang saya pengen nikmatin hari ini juga kalau saya ada tinggal di beberapa daerah yang terjangkau untuk layanan same day service. Dan juga varian-variannya ternyata banyak. Saya tahu juga sekarang ada roti durian yang tadi modelnya berbentuk kembang. Yes. Saya yakin itu duriannya durian asli, itu bukan durian bohong-bohongan. Betul Pak, dijamin asli, dijamin full, satu roti bunganya itu durian semua. Oke, terima kasih Pak Irsa atas penjelasannya. Sukses selalu ya Pak ya. Amin, amin Pak. Ya. Pak Yos, kita sudah sampai di penghujung acara, Pak Yos. Kami berterima kasih Pak di sesi terakhir dari tahun 2021 acara Sukses Bersama Procis webinarnya menampilkan Pak Yos dan tim yang sangat memberikan semangat dan inspirasi bagi kami semua. Sehingga nanti tahun 2022 kita buka dengan optimisme yang tinggi karena ada pembekalan motivasi dari Pak Yos dan tim Roti Unyil Venus. Sama-sama Pak Petrus. Saya ucapkan terima kasih bagi Anda semua yang selalu setia untuk hadir dalam acara Sukses Bersama Procis. Ya. Kemudian terima kasih juga kepada Procis, manajemen Procis yang sudah memberikan kepercayaan untuk kita menyelenggarakan acara webinar Sukses Bersama Procis. Ya. Dan kita harapkan tahun 2022 acara kita akan lebih berkualitas lagi, meningkat kualitasnya untuk bisa menambah pembekalan bagi para usahawan kuliner di Indonesia. Oke, baik. Terima kasih Pak Yos. Sekali lagi, Chef Takli, semuanya. Ya, sehat dan sukses selalu. Dan kita akan masuki tahun 2022 dengan penuh semangat, ya. Dan kita bersyukur tahun 2021 telah kita lalui dengan baik. Ya, sampai jumpa dan salam sukses untuk semuanya. Bye.